Sebelum kita bahas Kaya Project, saya ingin bahas sedikit Gombel Games. Jadi gini ya, kemarin di November itu kan ada launch pool kedua tuh, dan udah selesai. Cuman sekarang masih nunggu launch pool ketiga dan launch pool keempat, karena total ada 4 launch pool lor. Sayangnya untuk yang ketiga ini belum dimulai, dan nggak tahu kapan mulainya. Kalau lihat di Discord-nya sendiri, di sini malah ada Gombel Squad. Saya sendiri udah malas main ya, maksudnya yang satu aja belum beres malah disuruh main yang lain ya, saya mending nggak usah dimainin gitu. Terus gimana Bu? Ya hanya bisa nunggu update launch pool ketiga gitu loh. Kita langsung lanjut ke Kaya Project. Dari beberapa hari lalu ada yang request tentang Kaya Project, salah satu proyek yang cukup mendapatkan banyak perhatian terutama di kalangan cryptocurrency ya, dan lebih khususnya di Korea sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena Kaya sendiri adalah project gabungan antara Klaytn sama Finsia. Finsia sendiri adalah project yang dikembangkan langsung sama Line Corporation, perusahaan yang punya Line Messenger. Dan fokus utamanya memang di awal Finsia ini adalah bagaimana mengembangkan blockchain yang nanti bisa masuk ke ekosistem Line. Kalau saya boleh sedikit berasumsi, Finsia Project ini melihat Ton yang sukses mendapatkan banyak perhatian, apalagi aplikasi Telegram bisa terkoneksi langsung dengan Ton blockchain, bahkan bisa memainkan game di aplikasi Telegram secara langsung. Tapi perlu dulu ketahui, itu asumsi saya tentang Finsia ya, kenapa kok mereka fokusnya menambahkan menu DApps di Line Messenger dan perusahaannya merger dengan Klaytn Project. Info penggabungan perusahaan ini dirilis pada Februari 2024 kalau saya lihat di pintu news ya. Pada saat itu mereka sudah resmi menggabungkan antara Finsia sama Klaytn. Hasil dari penggabungan itu yaitu Kaya Project. Dan kalau kita lihat informasi di sini, sejak Oktober kemarin kuartal 4, Kaya Project membuka program yaitu Kaya Wave, di mana para developer bisa mengajukan proposal agar produknya atau gamenya atau proyeknya bisa masuk di DApps Line nanti. Dan di sini tercatat ada sekitar lebih dari 800 project, tapi yang diterima untuk sekarang ya baru 30-an. Cuman untuk game yang di sini ya, untuk game doang nih yang dimasukkan di sini baru 10-an lor, atau mungkin 10 sampai 20-an lah, nggak banyak. Nah, mungkin ini yang dulur lihat karena kan ada informasi beberapa game nanti bisa diakses di Line Messenger ya. Nanti itu ada di Line Messenger, dan di Line Messenger nanti akan ada DApps menu di mana dulur bisa mengakses game-game yang masuk di ekosistem Kaya bisa dimainkan di Line Messenger. Sederhananya sih mirip seperti Telegram. Nah, sekarang itu di Line akan ada fungsinya sama. Nah, tapi tidak terbatas hanya game biasa-biasa ya. Kalau saya lihat di sini bahkan ada game seperti Yuliverse di sini ya. Bentar, nah ini nih. Yuliverse ini salah satu game yang cukup mendapat perhatian beberapa bulan lalu, tapi saya sendiri nggak mantau, dan sekarang masuk di Kaya Project Ecosystem. Cuman dulu harus ketahui, bisa jadi nanti ini project berbeda, maksudnya membuat game berbeda, atau memang game originalnya bisa diakses di DApps. Nah, itu masih belum jelas ya. Jadi nanti kita bisa pantau kira-kira nanti gamenya beneran bisa diakses atau enggak secara originalnya, atau memang versi mininya. Kan kayak Ton Telegram itu kan rata-rata versi mini tuh, bukan versi originalnya. Tapi kalau nanti beneran versi original, ini bener-bener bagus sih. Maksudnya minimal dulur nggak perlu install game, nggak perlu repot-repot. Kalau sudah ada DApps, biasanya nanti sudah nyambung ke wallet dan nanti nggak repot-repot sama wallet. Termasuk di sini juga ada Plant vs Zombie Web 3.0, ada Shinchan, ada Midnight, Keyton, Heroic Arena, Goblin Master, termasuk Kapten Tsubasa Rivals ya. Dulur yang mungkin pernah praregistrasi di 2024 dulu dan mainin gamenya di awal-awal cuman untuk sekarang saya nggak mantau lagi. Jadi saya no comment untuk sekarang ya. Tapi ya kalau dulur mau cek-cek monggo lur. Tapi dulur juga jangan senang dulu ya. Kalau saya baca di sini kemungkinan gamenya nanti ada beberapa yang sistemnya poin. Jadi mirip-mirip seperti play to airdrop di Telegram. Misalnya kayak Bombi ini, kalau kita baca sedikit, player nanti bisa cuman dari Bombi airdrop.
Nah, yang otomatis nanti harusnya ya dulur nanti ngumpulin poin untuk mainin gamenya, baru tuh setelah event selesai dulur bisa dapat Bombi airdrop. Nah, kemungkinan juga akan ada yang seperti ini, sehingga dulur juga jangan terlalu berharap banyak banget dan memang harus pilih-pilih nantinya mana game yang sistemnya poin dan mana game yang memang benar-benar play to earn, dulur main bisa dapat token secara langsung. Kalau untuk saya pribadi, dua aplikasi ini yang nanti pasti dibutuhkan. Pertama Kaya Wallet dan juga Line Messenger. Apakah sekarang sudah bisa dimainkan, Bu? Kalau dari info di sini ya, sayangnya masih belum bisa dimainkan. Jadi sekarang itu mereka fokus di Kaya Wave program ini. Jadi mirip-mirip seperti Blast Network yang mana ada insentif program. Cuman bedanya kalau yang Kaya ini hanya mengundang para developer bagi yang tertarik untuk masuk di ekosistem Kaya dan nantinya gamenya bisa diakses di Line Messenger. Cuman itu doang. Untuk insentifnya saya belum nemu informasinya lur. Kira-kira rilisnya kapan, Bu? Kalau dari info yang ada di sini sekitar kuartal 1 2025. Berarti antara Januari, Februari atau Maret. Nantinya menu DApps akan diupdate di Line Messenger. Bagi dulur yang dari sekarang memang pengen nyoba dulu, pengen daftar dulu, bagi yang nggak punya Line ya monggo, itu terserah dulur-dulur. Cuman intinya di sini saya kasih tahu untuk sekarang proyek Kaya masih fokus mengundang para developer game atau developer proyek-proyek lain, proyek-proyek kripto yang ingin masuk di ekosistem Kaya Project. Yang kalau kita simpulkan lagi ya intinya untuk para pemain belum bisa main dari sekarang. Seperti itu lur. Tapi kalau para developer ya sekarang itu waktu yang tepat sebelum nanti mungkin agak susah atau terlalu rame. Dan kalau ditanya apakah worth it dimainkan, ya seperti yang saya bilang tadi lur. Jangan terlalu berharap banyak banget karena di sini kemungkinan ya ada yang sistemnya play to airdrop kayak game Telegram sekarang, dan saya sih berharapnya beneran nanti ada game original yang nanti bisa diakses di DApps lain dan bisa dapat token ketika memainkan gamenya nanti. Kalau beneran ada dan bisa, itu keren sih. Karena sejauh ini untuk yang di Telegram itu versi mininya ya, kayak airdrop tuh, ada versi mininya. Terus Kuroro itu juga versi mininya. Banyak ya, rata-rata versi mini, bukan versi game aslinya. Kemungkinan nanti juga akan saya coba pantau proyek ini, mungkin ada yang bagus, kita nggak tahu ya. Tapi kalau memang ada yang bagus ya kita gas, kalau nggak ada ya gimana lagi. Yang penting saya sudah jelaskan di awal, jangan terlalu FOMO, jangan terlalu berharap banyak. Cuman memang untuk potensi masih ada. Sisanya ya kita tunggu sampai gamenya atau DApps-nya nanti rilis. Kalau masih bingung, tinggalkan jawabannya di kolom komentar, atau kalau punya request game-game lain monggo di kolom komentar. Nanti saya coba cek dan nanti akan saya coba review lur. Sekian, matur nuwun.